Sebelum lihat video ini, aku nggak menyalahkan siapapun mengenai kapan orang menikah. Nggak bilang kalau lo terlalu muda itu salah, lo terlalu tua itu salah. Nggak, gue nggak mau ngomong kayak gitu. Ya, itu disclaimer gue. Oke, assalamualaikum. Hari ini aku mau ngomongin tentang kapan sebaiknya seseorang menikah. Wah, tema gue berat banget ya hari ini. Tapi ini sekalian sharing pengalaman pribadi juga waktu menjelang pernikahan segala macem ya. Kita kan tahu ya, dalam agama itu kita selalu disarankan untuk sesegera mungkin menikah. Pokoknya yang gue tahu, yang gue pelajari di sekolah itu, kalau menikah itu berarti kita mengikuti sunnahnya Rasulullah ya, karena barang siapa yang mengikuti sunnahnya itu adalah kaumnya. Itu yang gue pernah dengar. Tapi gimana ya jadinya kalau orang yang udah siap menikah tapi jodohnya belum datang juga. Sebenarnya bukan kapasitas gue sih buat ngomong mengenai jodoh, karena jodoh itu kayaknya sesuatu yang rahasia Allah, yang apa ya, bukan ranah gue buat ngomongin tentang jodoh itu gitu. Jadi sebaiknya kapan orang menikah? Ya menurut gue pribadi, kapan orang menikah ya kalau dia memang udah siap dan merasa oh dia itu bener-bener orang yang tepat buat gue, buat menjalani sisa hidup gue bersama, kayak gitu. Oke, mau cerita dulu. Nyokap gue nikah di umur 22 tahun. Sementara gue waktu itu nikah di umur 29 tahun. Kalau di zamannya nyokap gue mungkin 22 tahun itu udah cukup mateng ya menurut gue. Sorry kalau misalnya perkataan gue salah atau menyinggung orang lain gitu ya. Karena memang nyokap juga kan memang tidak punya kesempatan untuk kuliah, jadi lulus SMA tuh ya langsung bekerja segala macem. Dan mungkin pada saat zamannya itu 22 tahun itu udah sangat pas untuk dia menikah. Tapi kan zaman sekarang udah bergeser ya. Banyak orang yang di umur 22 tahun itu justru baru selesai kuliah, pengen cari kerja dulu, pengen bisa misalnya mengejar dulu apa yang dia pengen. Kayak misalnya dia pengen kerja dulu, pengen bahagiain orang tua dulu, kayak gitu kan. Kadang juga kan karena beberapa hal, misalnya dia nggak bisa lulus tepat waktu, kayak gue misalnya, ya harapannya ya di umur 22 tahun tuh udah lulus, tapi ternyata banyak kendala pada saat kuliah waktu itu. Jadi ya bergeser juga tahunnya. Kemudian setelah gue lulus, waktu itu gue lulus di umur 24 tahun kalau nggak salah. Terus saat itu kan karena memang gue kuliahnya bahasa Jerman ya, jadi gue pengen juga lah menginjakan kaki ke Jerman. Sebelum gue menikah, gue pengen tahu dulu Jerman kayak gimana gitu. Jadi waktu itu sempet ada gap year juga kan, karena 1 tahun di Jerman, baru balik aja udah umur 26 tahunan. Nah 26 tahun juga sebenarnya udah pengen nikah sama pasangan waktu itu, tapi ada lagi kendalanya, macem-macem lagi, pokoknya ada aja kendalanya, yang sampai akhirnya kita menikah di umur 29 tahun. Ya dari 26 itu kita udah siap sebenarnya, udah ayolah kalau kita mau menikah, ayo gitu. Tapi ada aja kendalanya. Ya aku nggak bisa ceritain di sini lah, dari keluarga, dari apa, pokoknya ada aja gitu ya. Kalau kita lihat kayak gitu, kayaknya nih menurut pemahaman gue, orang menikah itu pasnya di umur 25 tahun. Tapi kan balik lagi ke pribadi orang lain kan. Misalnya 25 tahun dia merasa dia belum siap, dia belum punya apa-apa, dia belum punya bekal yang cukup, belum cukup mateng untuk menikah gitu. Tapi yang lebih parahnya itu di Indonesia yang gue rasain ya, kalau misalnya kita umur 25 tahun belum nikah, sementara
teman-teman di sekitar kita udah pada punya anak, udah pada menikah, bahkan juga ada yang menikah 2 kali gitu ya. Itu kayak lingkungan sosial tuh yang rese, namanya netizen ya, bilang kayak kalau perempuan tuh terutama dianggapnya udah dianggap perawan tua, cepetan lu nikah. Kayak apalagi setiap ketemu di acara lebaran gitu ya, pasti ada aja gitu keluarga yang nanya, saudara yang nanya, kapan nyusul gitu ya. Kalau di Indonesia kan pasti cenderungnya dianggapnya udahlah, nggak usah terlalu milih. Kenapa emang kalau orang milih? Ya menurut gue, lu mau menghabiskan waktu sampai lu meninggal, sampai seumur hidup lo sama satu orang, kalau lo nggak pilih dengan baik, nggak sesuai ya nggak bisa juga lah. Emangnya kita menikah hidup dengan cuma cinta doang? Kita kan butuh makan, butuh kebutuhan, bayar kebutuhan segala macem kan. Menurut gue seorang wanita wajib untuk memilih sesuai yang dia yakininya gitu. Pokoknya lo yakin misalnya nih orang nih kayaknya kerja keras nih, patut gue buat perjuangin gitu, kayaknya gue sama dia insya Allah lah, maksud gue samawa ya, kalau kata orang sakinah mawadah warohmah gitu, insya Allah. Oh iya, masalah jodoh kan, yang gue baca juga, seorang itu kan udah ditulis nama jodohnya di lauh mahfuz ya, dari sebelum dia lahir. Tapi ada juga yang bilang jodoh itu pilihan kita. Jadi di dekat, misalnya kita ketemu orang, banyak kemungkinan kalau dia itu jodoh kita. Nah kayak gue aja sama suami itu, ternyata gue dulu satu SMP, tapi SMP nggak pernah kenal juga. SMA pernah satu kelas, tapi waktu itu juga nggak akrab. Terus kita ketemu lagi pas reuni buka puasa bareng, dan dari situ kita baru deket gitu. Dan lucu aja, ternyata jodoh gue teman SMP gue gitu. Lucu gak sih? Dan menurut gue itu juga nggak jaminan kalau misalnya orang yang mapan itu pasti bakal stay sama kita terus. Menurut gue sih gimana kitanya aja, gimana kita saling berkomitmen menghadapi masalah gitu. Dan yang paling penting menurut gue ya pasti nomor 1 agama. Walaupun suami gue dan gue pribadi juga bukan orang yang bener-bener ngerti agama, tapi kita sama-sama belajar gitu ya. Menurut gue agama itu penting banget kalau buat menjalin rumah tangga gitu. Nah waktu itu gue menikah di umur 29 tahun. Buat orang Indonesia sih saat itu udah dianggap kayak, wah gila lu lama banget lu nikah lu. Gue aja nikah di umur 2 berapa gitu ya. Beban sosial tuh gede banget sih kalau lo tinggal di Indonesia ya. Pernah yang lebih parah waktu itu, ketemu saudara gitu ya, terus dia bilang, waktu itu gue masih umur 27 tahun, dia bilang gini, kok belum nikah sih, nanti susah lo punya anak. Ya memang kedokteran kan juga bilang kalau anak pertama di umur 30 tahun itu kan sistem reproduksi wanita tuh kan udah telurnya juga udah nggak terlalu sebagus di umur 25, 28, 27, 26 gitu lah ya. Tapi kan balik lagi, gue sih tetap percaya sama Allah, dan memang di umur sekarang juga belum dikasih kepercayaan sama Allah, tapi gue yakin Allah itu pasti akan ngasih di waktu yang tepat, insya Allah. Jadi kita tetap doa gitu, kita tetap juga berusaha ikhtiar gitu. Gue sih tetap percaya, maksudnya Allah itu pasti kasih anak, rezeki itu pasti di waktu yang benar-benar tepat. Kayak orang nganggep di umur 36 tahun punya anak pertama itu kan kayaknya nggak mungkin ya, tapi ada juga orang yang gue kenal deket gitu, terus dia di umur 36 tahun Masya Allah, Allah kasih karunia itu gitu.
Jadi gue tetap positive thinking aja. Kalau memang sama Allah belum dikasih kepercayaan, ya udah kita jalani hidup kita. Ya walaupun gue ngomong kayak gini juga, tapi kan kita nggak tahu di belakang nangis-nangis doanya minta cepet-cepet, ya kayak gitulah. Oh ya, dan gue juga mau pesen sama orang-orang ya, jangan lo menikah jangan cuma karena tekanan lingkungan. Tetangga lo udah nikah, teman SMA lo udah nikah, teman-teman sekolah lo, teman kuliah lo udah pada nikah, udah punya anak. Ya lo hidup lo masing-masing ya. Kalau lo pengen kejar dulu sesuatu yang memang lo pengen kejar, ya nggak apa-apa. Maksud gue, kita nggak usah ngikutin standar orang lain gitu. Gue terus terang, gue sangat bahagia dengan ketafan diri gue ini dengan kuat. Maksudnya gue tetap, walaupun orang bilang ngapain sih lo ke Jerman, udah mending lo nikah aja cepet kayak gitu, gue tetap memperjuangkan kalau gue pengen ke Jerman dulu setahun, ya ini hidup gue, nggak apa-apa. Gue ya gue pengen cari pengalaman dulu, ya it's okay. Waktu itu gue juga umur 25 tahun tapi gue masih kayak kelayapan segala macam kalau kata orang, sementara orang lain udah pada settle down, udah pada punya anak, udah pada nikah. Tapi menurut gue nggak menyesali pilihan gue saat itu, karena apa ya, gue bahagia gitu. Gue bisa mengejar apa yang gue pengen dulu sebelum gue bener-bener settle down gitu. Dan lagi, kalau kalian udah menikah, menurut gue masalah pribadi keluarga kalian gak usah lah di-share-share ke sosial media. Yang menurut gue yang buruk-buruknya ya. Maksud gue kalau lo bahagia-bahagia ya gak apa-apa share. Menurut gue itu lebih positif ya, karena orang lain juga kan pasti senang lihat lo bahagia, tapi walaupun ada juga yang enggak ya. Oh iya, waktu gue menikah sama suami itu bener-bener kita sama-sama belum punya apa-apa. Kayak oke, kerja, kita udah sama-sama kerja, tapi kita udah punya visi misi sama-sama bareng. Kalau misalnya kita udah nikah, nanti kita sama-sama beli rumah kayak gitu. Dan alhamdulillah Allah mengijabah doa kita gitu dengan usaha-usaha kita gitu. Terus kan ada juga ya orang yang bilang, lo mau nikah tapi lo belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya apa. Ya insya Allah lah setelah nikah ada aja pasti rezekinya. Kita sama-sama nabung, sama-sama apa ya, ya walaupun ya yang mungkin yang udah punya rezeki di awal, ya itu rezeki mereka, alhamdulillah. Tapi kita sama-sama berjuang gitu. Menurut gue itu ya it's okay. Nggak perlu lalu dari sebelum nikah udah bilang harus punya suami yang udah punya rumah, punya mobil. Menurut gue itu oke, nggak apa-apa, tapi itu bukan prioritas. Maksudnya rezeki itu pasti ada aja pada saat lo setelah menikah. Insya Allah lo pengen punya rumah sama Allah juga nanti. Kalau lo bener-bener berusaha, ya insya Allah dapet lah. Oke, makasih guys udah dengerin obrolan gue yang menurut gue tumben banget nih gue ngomong kayak gini. Ya, makasih buat semuanya udah denger. Cheers. Yang mau menikah semoga dilancarkan. Yang saat ini di rumahnya sedang ada masalah, aku doain yang terbaik buat kalian. Pokoknya yang belum punya anak juga, semoga sama Allah segera dikasih. Amin. Cheers, dankeschön.